Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku yang saleh dan salihah, ingatlah jaga kesehatan kalian dengan selalu terapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dahulu ya. Anak-anakku yang saleh dan salihah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Nah, tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghiasi taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Hari ini kegiatan di sekolah melanjutkan bermain peran. Ceritanya berasal dari dongeng Bunga Melati yang Baik Hati. Nah, ada beberapa kelompok yang belum tampil dalam bermain peran, termasuk kelompoknya Dayu. Nah, di dalam cerita dongeng Melati yang Baik Hati, di situ ada salah satu bentuk bekerja sama, yaitu merupakan salah satu sikap yang baik yang perlu kita lakukan. Nah, dalam dongeng Bunga Melati yang Baik Hati terdapat pesan yang patut kita contoh. Nah, tulislah pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut, yaitu pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Jika ada seseorang yang iri hati terhadap kita, maka kita harus bersikap sabar dan saling memaafkan atau memaafkannya. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Dengan bersikap baik, kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Ido sakit, teman-temannya mendoakan Ido agar cepat sembuh. Nah, seperti apa doanya? Di sini ada contohnya ya. Salah satu contoh doa untuk orang lain nih, saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali orang yang terpapar virus ini. Aku berdoa supaya orang terpapar virus ini dapat segera sembuh. Aku juga mendoakan kita semua supaya terhindar dari virus ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Nah, seperti itulah ya doa untuk orang lain. Salah satu contoh sikap baik adalah bersikap jujur. Dayu berusaha mengamalkan sikap baik ini. Nah, saat mengerjakan tes, Dayu tidak pernah menyontek. Yuk kita coba praktikkan sikap jujur saat mengerjakan soal berikut. Soalnya yaitu Edo mengumpulkan 530 helai daun nangka. Ia menyimpannya dalam kantong plastik hitam. Lalu Benny mengumpulkan 720 helai daun nangka. Ia meletakkannya dalam kantong plastik merah. Pertanyaannya, berapakah jumlah daun yang dikumpulkan oleh Edo dan Benny? Nah, daunnya Edo yaitu 530.
Nah, sedangkan daunnya Benny adalah 720. Jadi 530 ditambah 720 hasilnya adalah 1250. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny adalah 1250. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa jumlah daun milik Edo dan Benny? Tempat penyimpan daun milik Edo dan Benny ditukar. Nah, ternyata ditukar nih. Jadi yang pertama, daunnya Edo diletakkan pada kantong plastik merah, kemudian daun Benny diletakkan pada kantong plastik hitam. Nah, jadi nilainya yaitu ditukar. Jadi 720 ditambah 530 sama dengan hasilnya 1250. Jadi tetap sama ya untuk hasilnya. Jadi jumlah daunnya miliknya Edo dan Benny sama ya dengan yang tadi, yaitu 1250 helai. Sehingga membentuk nilai pertukaran seperti ini. 530 ditambah 720 sama dengan 1250. Jadi jumlah daun yang dikumpulkan Edo dan Benny 1250 helai. Nah, kemudian ditukar atau pertukaran nilai menjadi, kita tukar ya dari yang awalnya 530 tambah 720. Nah, 720 nya kita tukar ada di depan nih ya. Jadi 720 ditambah 530 sama dengan 1250. Jadi jumlahnya tetap sama ya, 1250 walau sudah meskipun ditukar nilai tempatnya ya. Jadi untuk jawaban yang C yaitu 530 ditambah 720 sama dengan 720 ditambah 530. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya hingga akhirnya tanaman tersebut siap dipanen. Nah, yuk kita baca dongeng berikut ini. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan, ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu pun sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Nah, pada saat ia membelah buah semangka, yang pertama keluarlah beberapa bongkahan emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget, bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir, ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, setelah kita membaca dongeng petani yang baik hati,
tulislah pesan yang terdapat pada dongeng tersebut. Nah, pesannya yaitu perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Meskipun perbuatan baik dilakukan kepada binatang atau tanaman, maka kebaikannya akan tetap kembali kepada kita. Nah, lalu bagaimana perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati tersebut? Yang pertama yaitu menolong burung pipit yang kakinya terluka, dan kebaikan kedua yaitu melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas, dan yang ketiga merawat pipit semangka hingga berbuah. Nah, yang terakhir membagikan hartanya untuk orang lain yang kekurangan. Lalu, mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Yaitu agar kebaikan itu kembali lagi kepada kita. Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman sangat bermanfaat untuk kita semua. Edo dan Lani pergi ke kebun rambutan milik paman. Kemudian Edo dan Lani memetik pohon rambutan. Lani memetik buah rambutan sebanyak 730 buah rambutan, kemudian dimasukkan ke keranjang. Nah, lalu Edo memetik rambutan sebanyak 400 buah rambutan dan dimasukkan keranjang pula. Nah, berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Maka buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Sebelumnya kita menjumlahkan dahulu 730 ditambah 400, hasilnya yaitu sama dengan 1130. Nah, untuk nilai bentuk pertukaran penjumlahannya yaitu dari 730 ditambah 400, hasilnya 1130, sama halnya dengan 400 ditambah 730, hasilnya sama juga 1130. Maka bentuk penjumlahan dengan pertukaran yaitu 730 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 730. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugas kalian yaitu pembelajaran 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Untuk pembelajaran 2, kegiatan 1 rom B saja, kegiatan 2 rom A dan B, dan kegiatan 3. Selamat mengerjakan, tetap bersemangat belajar dari rumah. Sekian dari guru kelas 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.